Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kita bareng aku Nabila Zahra Latifah dari kelas 9A. Dan aku Ali Azahro dari kelas 9A. Serta aku Alfarihisa Nurnisyira dari kelas 9A. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pentingnya sekolah dan motivasi belajar. Kadang kan kita suka mikir ya, capek banget sekolah tiap hari. Tugas banyak, ulangan terus, tapi sekolah itu punya banyak manfaat penting loh. Menurut aku, sekolah itu bukan cuma soal dapat nilai bagus, tetapi sekolah juga ngajarin disiplin. Contohnya, bangun pagi, masuk tepat waktu, ngerjain PR. Kebiasaan kecil itu bisa dipakai di masa depan. Aku setuju banget. Aku sendiri dulu pemalu, nggak pede ngomong. Tapi karena sekolah sering banget nyuruh kita presentasi, lama-lama kita jadi terbiasa. Jadi sekolah itu bikin aku lebih percaya diri. Nah, kalau aku ngerasa sekolah itu tempat kita nemuin passion. Misalnya dari eskul, organisasi, atau lomba. Nah, jadi sekolah itu bukan cuma pelajaran di kelas aja. Bener tuh, aku juga ngerasa sekolah ngajarin kita kerjasama. Contohnya, kalau ada tugas sekolah bareng. Emang, kadang ada yang males, ada juga yang rajin. Tapi dari situ kita belajar sabar dan saling memahami. Intinya sih, sekolah itu ngajarin banyak hal, gak cuma soal buku dan angka. Ngomong-ngomong soal manfaat sekolah, kita kedatangan teman kita sendiri nih, yaitu Yuan. Halo Yuan. Halo semuanya, seneng banget nih aku bisa ngobrol bareng kalian di sini di podcast kali ini. Oke, langsung saja ya. Menurut kamu, apa sih manfaat terbesar sekolah buat kamu pribadi? Kalau buat aku, sekolah itu bukan cuma pelajaran, tapi sekolah itu buat aku belajar berkembang. Dulu tuh aku benar-benar pemalu, tapi setelah ikut OSIS dan berani tampil di depan umum, aku jadi lebih percaya diri. Wah, keren banget. Terus, apa tantangan terberatmu yang pernah kamu hadapi selama sekolah? Yang paling berat bagi aku dibagi waktu antara tugas dan organisasi. Karena dari bagi waktu tentang tugas dan organisasi itu harus mencari waktu yang tepat yang bisa buat aku ngerjain tugas dan ngerjain urusan organisasi. Tapi dari situ aku belajar bahwa mengatur waktu itu hal yang bagus buat kita. Kan banyak ya anak yang malas sekolah. Gimana sih pesan buat mereka agar semangat lagi buat sekolahnya? Menurut aku, jangan lihat sekolah jadi beban kalian. Kalian bisa merubah cara pandang kalian dengan lihat sekolah sebagai jalan menuju cita-cita. Capek itu wajar, tapi kalau ingat tujuan kalian masuk sekolah, itu kalian bisa semangat dalam menjalani sekolah kalian. Wah, itu bener banget. Selanjutnya deh, apa sih pengalaman paling berkesan selama kamu sekolah sampai sekarang? Pengalaman paling berkesan itu saat seleksi OSIS, karena di situ itu ada tes tertulis, wawancara, sampai unjuk bakat. Dari situ aku belajar tentang ilmu pengetahuan yang umum, kemudian bagaimana sih cara
cara speaking yang bagus buat kita semua dan bisa tahu apa sih bakat aku. Mungkin itu pengalaman paling berkesan aku karena aku bisa belajar disiplin, mengatur waktu, dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman, sekarang kan lagi marak ya tentang komentar di TikTok. Generasi emas itu generasi cemas. Generasi cemas. Menurut kamu nih Yuan, apa tanggapan yang cocok buat komentar itu? Memang benar, ada tantangan besar yang membuat generasi emas jadi rawan generasi cemas. Tapi kalau diberi ruang yang sehat, dukungan moral, dan pendidikan yang tepat, rasa cemas itu bisa berubah jadi energi positif untuk berprestasi. Keren banget loh ceritanya. Makasih banyak Yuan. Semoga pengalaman kamu bisa jadi motivasi buat teman-teman yang dengerin podcast kita. Nah, dari podcast ini kita bisa simpulin nih bahwa sekolah itu bukan cuma dapat nilai bagus, tapi bisa melatih kerjasama, disiplin, dan percaya diri buat persiapan di masa depan. Bener banget. Jadi jangan kamu menyerah walaupun sekolah capek. Ingat tujuan kita, nikmati prosesnya. Semoga cerita ini bisa membuat kalian jadi semangat sekolah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelumnya, saya izin untuk memberikan satu motivasi untuk teman-teman semuanya. Wah, apa itu Yuan? The only possible journey is the one that you never begin. Atau dalam bahasa Indonesia berarti satu-satunya jalan yang mustahil adalah jalan yang tidak pernah kamu mulai. Aduh, motivasinya menyentuh hati banget nih. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya, terima kasih dulu dong buat Yuan. Tepuk tangan juga. Oke deh, sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.